Oke teman-teman sekalian, jumpa lagi dengan saya di pembelajaran Microsoft Access. Masih sama dengan menggunakan aplikasi penjualan kasir, masih dengan project yang sama. Untuk kali ini kita coba akan bahas mengenai query, tapi hanya satu fasilitas aja. Oke teman-teman, pada video sebelumnya saya sudah membahas mengenai fungsi daripada query, kemudian juga cara-cara pembuatannya lewat mana aja, juga ada tipe yang dihasilkan oleh query tersebut. Nah, pada video kali ini kita akan coba bahas mengenai salah satu. Perhatikan, kita akan bahas mengenai salah satu yang ada di dalam query wizard. Di sini ada query wizard. Oke teman-teman, saya buka. Ada 4 fasilitas pembuatan. Kita spesifik akan membahas mengenai simple query wizard. Oke, simple query wizard ini akan menghasilkan sebuah query dengan tipe select. Dan lewat simple query wizard ini kita bisa membuat sebuah tampilan informasi yang dimana di dalamnya ada sebuah field yang mungkin mau ditotal pakai sum, di rata-rata pakai average, ditampilkan beberapa itu yang tertinggi berapa pakai max dan seterusnya. Dan juga bisa juga lewat simple query wizard ini kita membuat sebuah tampilan data biasa yang lengkap atau detail tanpa ada penggunaan function-function yang tadi saya sebutkan seperti sum, average dan kawan-kawan. Oke, langsung aja. Sebagai contoh yang pertama, sebagai kasus yang pertama, kita akan coba membuat tampilan seperti ini, yaitu adalah total jumlah barang terjual. Kalau Anda lihat di sini ada total, berarti pakai sum gitu ya. Total jumlah barang terjual. Nah, kita pahami dulu syarat pembuatan query, apapun jenisnya, apapun tipenya sama. Yang pertama adalah kita pahami dulu apa yang kita buat. Yang kedua adalah dari manakah sumber datanya saya dapatkan. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara pembuatannya. Teman-teman harus paham bahwasanya sumber data yang bisa kita pakai untuk membuat query itu bisa diambil dari tabel, 1 tabel lebih juga bisa, 2 tabel, 3 tabel bisa. Bahkan sumber datanya diambil dari query yang lain yang tipenya select juga boleh. Jadi sekali lagi, sumber data yang bisa dipakai untuk membuat query tidak hanya tabel, tapi juga bisa dari query yang lain, asalkan query itu bertipe select query. Oke, langsung aja. Kode barang, nama barang, total terjual, total jumlah barang terjual. Ini adalah, jadi kita pahami dulu. Ini informasi apa ini? Kita tahu bahwasanya kita di sini membahas mengenai aplikasi penjualan kasir. Yang dijual adalah barang. Setiap barang pasti kan punya stok, punya jumlah. Nah, di sini ditampilkan semua daftar barang terjual dan jumlah terjualnya pada setiap nota, berapa nota itu di total gitu loh. Jadi di sini jumlah, sekali lagi, barang terjual itu kemudian ditotal berdasarkan nama barangnya. Jadi dikelompokkan, seperti itu. Nah, informasi ada kode barang, nama barang sama jumlah terjual. Kita tahu kode barang, nama barang bisa kita ambil dari TB barang. Tapi kan kode barang juga ada dari TB detail. Nah, gitu ya. Kalau nama barang jelas, kita hanya bisa ngambil dia dari satu tempat, yaitu TB barang. Ini kalau ngomong tabel ya. Kalau kode barang itu di TB barang ada, di TB detail ada. Apa bedanya? Ada perbedaan secara tampilan. Ada perbedaan secara tampilan. Sekali lagi, hati-hati. Dan itu pengaruhnya sangat besar sekali. Ya, teman-teman. Apalagi nanti kalau kita masuk kepada form untuk pengolahan data. Pengaruhnya sangat besar sekali. Anda salah ngambil akan berbeda hasilnya. Oke. Kita lewati dulu. Kemudian kode barang sudah tahu. Nama barang sudah tahu. Berikutnya, apakah ada total jumlah barang terjual? Tidak ada. Kita punyanya adalah jumlah terjual tiap barang. Kita punyanya adalah jumlah barang terjual. Ya, jumlah terjual. Jumlah terjual itu adanya di TB detail. Supaya jadi total, kita sum, gitu loh ya. Jadi di sini saya hanya butuh beberapa tabel aja, yaitu 2 tabel, TB barang sama TB detail. Oke. Cara mengerjakannya adalah, perhatikan, simple query wizard saya oke. Berikutnya saya masukkan dari TB barang. Perhatikan, KDBRG saya masukkan dan nama BRG saya masukkan. KDBRG walaupun dia ada di TB detail, tapi saya ambilnya dari TB barang. Oke ya teman-teman. Oke. Berikutnya adalah setelah KDBRG, nama BRG, lalu saya ambil dari TB detail adalah jumlah. Nah, saya masukkan ke sana. Kalau sudah saya next, jadi 3 ini urutannya kode barang, nama barang, dan jumlah barang terjual. Langsung saya next. Lalu lanjutkan dengan summary.
lanjutkan dengan pilih summary. Ini bedanya. Kalau misalkan tidak dipilih summary, apa yang terjadi? Saya pilih ini, maka akan tampil kode barang, nama barang, dan jumlah barang terjual itu secara detail, ya. Tampil semuanya tanpa ada pengelompokan, tanpa ada sum, tidak di total. Jadi tampilannya nanti otomatis sesuai dengan jumlah data yang ada pada TB detail 22. Saya tunjukkan aja, ini saya batalkan dulu. Coba saya finish saja biar Anda tahu. Detail finish ya. Anda lihat? Detail saya finish. Tampilannya otomatis jumlah datanya sama dengan yang ada pada TB detail. Tampil biasa, menampilkan informasi biasa. Tidak ada yang di total, tidak ada yang di rata-rata dan seterusnya. Tidak ada di sini. Nescafe tampil lagi karena memang kita tidak menggunakan function sum atau yang lainnya. Ya teman-teman, contohnya kalau kita milih detail bisa, tidak ada masalah. Jadi simple query wizard itu tidak hanya untuk membuat tampilan informasi yang ada sumnya, average-nya, enggak. Boleh seperti ini, tidak ada masalah kalau memang ini yang diinginkan gitu loh ya. Tapi kalau secara spesifik sih biasanya kita membuat tampilan informasi yang ada sumnya, ada penggunaan function average dan kawan-kawan. Itulah biasanya dipakai pada simple query wizard. Oke, saya ulangi lagi, saya tutup, tidak usah saya simpan, saya hapus ya, klik kanan, kemudian saya delete. Oke, saya ulangi lagi di sini. Query wizard, lalu saya pilih simple query wizard. Nah, lalu saya masukkan dari tipe barang KDBRG sama nama BRG. Lalu tak ambil dari tipe detail, saya masukkan jumlah. Setelah itu langsung saya next, kemudian ini saya pilih summary. Saya aktifkan pilihan opsi summary agar supaya tombol summary option nyala, sehingga bisa saya klik lalu saya pilih apakah yang Anda inginkan, total jumlah barang yang terjual tadi. Kenapa di sini aktif? Kenapa di sini aktif? Karena dari 3 field yang Anda pilih tadi ada salah satunya merupakan field yang angka. Apakah yang terjadi kalau tidak ada angka? Saya cancel dulu, saya back, perhatikan. Jumlah saya kembalikan. Yang saya ambil cuman kode barang sama nama barang. Cuman kode barang sama nama barang. Saya next. Tidak akan ada pilihan kayak tadi itu. Karena memang di situ tidak ada field angka. Atau mungkin perhatikan, di TB detail yang tak ambil bukan jumlah tapi kode barang. Nanti akan muncul ya kemungkinan. Anda lihat ya. Yang tak ambil adalah kode barang dari TB detail. Saya next. Summary option. Tidak aktif dia di sini, gitu ya. Jadi sekali lagi, di sini bisa aktif. Akses paham. Di sini diaktifkan karena ada salah satu atau mungkin lebih field yang bertipe angka. Itu tolong diperhatikan ya. Saya coba ulang dari awal. Dari TB barang, KDBRG, nama BRG, kemudian dari TB detail jumlahnya aja. Nah, jumlah inilah yang bertipe angka gitu ya. Field jumlah inilah yang bertipe angka. Saya next. Oleh karena itu, ketika saya pilih summary, kemudian summary option, di sini bisa aktif. Oke, langsung aja saya pilih sum, kemudian saya oke. Saya next lagi, tinggal saya kasih nama di sini. Saya kasih nama apa ya? Kayak ini aja tadi ya. Total terjual per barang. Atau total jumlah barang terjual, gitu aja. Total jumlah barang terjual. Saya finish. Sudah selesai, sudah jadi. Tinggal beberapa hal-hal kecil, Anda lihat ini ya. Jadi ternyata dari 20 data barang kita, itu 8 barang telah terjual dengan total sekian. Hal-hal kecil seperti halnya contoh lebar kolomnya gini tidak kelihatan, kita lebarkan. Mungkin datanya tidak urut, kita urutkan. Walaupun query ini kita buat dengan cara wizard, tetapi boleh kita modifikasi. Anda lihat, saya pergi ke menu home, saya buka menu home, di sini ada. Query itu sama persis dengan tabel. Dia punya desain structure dan juga punya tampilan data. Kalau Anda masih ingat waktu tabel itu, ya. Jadi tabel itu punya 2 tampilan, design sama datasheet view. Design view sama datasheet view. Query pun sama. Query juga punya 3 tampilan. Query juga punya 2 tampilan. Bahkan ada satu lagi jadi 3. Kalau tabel punya 2 tampilan, design view dan datasheet view. Kalau query ini hampir sama, ada tambahan 1 malahan, punya 3 tampilan. Design view sama datasheet view sama. Jadi punya strukturnya, desainnya untuk menampilkan datanya, dan ada tambahan lagi adalah SQL view.
Saya perkenalkan dulu yang ini. Saya perkenalkan dulu yang ini. Design view. Inilah struktur daripada query. Inilah strukturnya query. Dari struktur ini, penataan ini hasilnya seperti apa? Maka saya tampilkan dataset view. Kita bisa melihat hasilnya. Nah, kalau SQL view, SQL kepanjangan dari Structure Query Language, di mana SQL view maksudnya adalah desain query dalam bentuk language, dalam bentuk bahasa. Desain query dalam bentuk bahasa seperti ini. Ada select, ada from, ada where, ada group by, ada order by, dan kawan-kawan. Gitu ya. Joinnya itu ada left join, right join, inner join, dan sebagainya. Tapi mungkin kita tidak akan bahas ini dulu. Kalau emang mau dibahas ini mungkin di video yang lain aja ya, pembahasan terpisah. Di sini kita dipermudah gitu ya. Untuk desain query kita dipermudah dengan adanya design view. Jadi nggak perlu lagi kita masuk ke SQL view. Jadi kenapa kita lewati? Karena memang kita udah dipermudah. Kalau ada yang mudah, kenapa yang sulit gitu ya? Kita punya design view untuk mendesain, untuk menata sebuah query. Nah, kembali lagi bahwasanya walaupun query ini kita buat dengan cara wizard, akan tetapi bisa kita desain lagi manual, bisa kita modifikasi terserah. Seperti halnya tadi contoh, saya pastikan supaya di tampilan data ini, tampilan informasi ini di query ini, kode barangnya pastikan urut. Oke, kalau dia dipastikan urut, maka secara otomatis saya akan desain. Di sini ada baris, Anda lihat di sini ada 3 kolom tadi ya, kode barang, nama barang sama ini. Ada 3 kolom persis. Untuk kode barang saya ingin diurutkan tampilan datanya. Di sini ada baris sort. Kita sort, kita pastikan. Anda lihat di sini kita sort. Nah, seperti ini jadinya. Maka dipastikan tidak mungkin nggak sampai kapanpun tampilan informasi pada query ini pasti urut berdasarkan kode barang itu. Kemudian untuk kolom kedua aman, biasa. Kolom ketiga, kenapa judulnya itu? Teman-teman perhatikan. Di sini akan saya zoom supaya tampilannya besar. Oke ya, saya bisa melakukan langsung, tapi akan saya zoom supaya tampilannya besar. Supaya Anda bisa melihat semuanya. Saya klik kanan di sini ada baris ya. Baris field, baris table, baris total, baris sort dan kawan-kawan. Di baris field ini saya klik kanan di sini yang sum of jumlah. Saya klik kanan, maaf sebentar. Saya klik kanan, saya zoom biar teman-teman melihat semuanya. Ini saya bikin 12 aja mungkin lebih tampak. Nah, di sini ada titik 2, teman-teman. Titik 2 ini memisahkan antara caption dengan expression ya. Caption atau judul dengan expression. Yang terletak di sebelah kirinya atau sebelumnya titik 2, yang jelas yang saya blok itu ya. Yang saya blok itu adalah caption atau judul daripada kolom itu, gitu ya. Yang sebelah kanan adalah expression, rumus atau field. Bisa dari field bisa sebuah rumus juga bisa. Nah, contoh. Apabila kolom itu isinya sebuah field, ya, apabila kolom itu isinya sebuah field, contoh KTBRG, nama BRG, maka judul kolomnya akan diambil dari captionnya. Kalau dia punya caption, akan diambil dari captionnya. KTBRG, nama BRG, itu waktu di tabel dia punya caption, maka yang dijadikan judul kolom dari captionnya. Tapi kan ini nggak bisa yang kolom ketiga, kenapa? Karena dia sebuah expression. Dia sebuah rumus, maka tampillah sum of bla 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 seperti itu. Nah, kita rubah, perhatikan, saya klik kanan, saya zoom. Karena dia sebuah rumus, maka oleh karena itu di sini akan saya rubah judulnya, bukan sum of. Enggak apa-apa dirubah. Jadi yang ada di sebelah kiri titik 2 yang saya blok itu merupakan caption atau judul. Boleh diganti dengan apapun yang Anda inginkan. Total terjual, contoh seperti ini. Kok terjauh sih? Total terjual saya oke. Maka tampilannya akan seperti ini. Oke, saya lebarkan dulu. Kemudian yang berikutnya adalah adanya desimal. Nah, enggak apa-apa sebenarnya. Tapi kalau misalkan enggak suka saya, hilangkan desimal. Ini swalayan. Jadi contoh proyeknya adalah aplikasi penjualan kasir. Ini swalayan. Enggak mungkin dia jual separuh itu, bukan pasar. Enggak mungkin dia jual seperempat itu. Berarti jualnya adalah per biji. Dalam satu biji persatuan gitu ya.
Oleh karena itu nggak mungkin total sampai ada desimal, nggak mungkin. Maunya gimana? Dihilangkan. Oke, perhatikan. Saya akan menghilangkan desimal di kolom total terjual. Saya desain, kemudian saya letakkan kursornya di sini, total terjual. Saya letakkan kursor di kolom total terjual. Kemudian di menu desain saya buka jendela property sheet. Di sini ada decimal place. Decimal place-nya saya bikin 0. Artinya saya tidak menyediakan digit untuk tempat desimal. Oke, saya tutup, saya jalankan lagi. Sudah jadi. Inilah teman-teman contoh cara pembuatan query dengan fasilitas Simple Query Wizard. Kasus pertama, contoh pertama terlewatkan. Oke, saya tutup. Untuk mempertajam lagi, saya akan gunakan contoh yang kedua. Nah, teman-teman, tadi itu kalau kita amati kan tidak hanya sum ya. Tadi itu kalau masih ingat. Jadi bisa jadi ada sum, ada average, ada min, ada max. Dan ada lagi sebuah kotak yang bisa dicentang. Kita lihat, rata-rata. Ini kan sebenarnya sama dengan yang tak buat ini. Sama persis dengan yang tak buat ini. Persis. Bedanya hanyalah kita membuat bukan di total tapi di rata-rata. Coba kita ulangi lagi. Perhatikan, membuat yang ini. Coba kita ulangi lagi. Yang ini tadi sudah ya. Total terjual saya tutup aja. Nah, sekarang yang ini. Rata-rata terjual. Rata-rata terjual. Kita buat yang ini. Oke, coba. Create query wizard. Lalu simbol query wizard. Lalu saya ambil dari TB barang. Saya masukkan kode barang sama nama barang. Ya. Kemudian saya masukkan dari TB detail adalah jumlahnya. Lalu saya next, saya aktifkan summary, saya klik tombol summary options, lalu kita centang. Ini loh banyak sebenarnya fasilitasnya, ya. Oke, sudah jadi. Saya next, saya kasih nama hi rata jumlah terjual misalkan. Terjauh lagi. Hi rata jumlah terjual, saya finish. Jadi kan seperti ini, kita pastikan kayak tadi, pastikan. Bisa jadi tampilan ini nanti nggak urut kode barangnya, tapi urut nama barangnya. Oke, saya pastikan kode barangnya urut sama kayak tadi. Seperti biasa, ada di menu home ya, desainnya. Anda aktifkan menu home dulu, Anda desain, pastikan di sini kode barang di baris sort saya aktifkan, ascending. Dan juga judulnya kayak tadi persis judulnya, munculnya seperti itu. Ya diganti aja. Ini apa misalkan? Rata-rata terjual gitu aja misalkan. Rata-rata terjual contoh. Udah jadi. Kalau rata-rata saran saya desimalnya jangan dibuang. Kenapa? Rata-rata kan ada kemungkinan enggak selalu bulat dia gitu ya. Ada kemungkinan dia ada desimalnya. Jadi untuk rata-rata atau mungkin dipastikan enggak apa-apa. Kolom rata-rata. Coba saya desain. Saya pastikan 2 digit untuk desimal enggak usah lebih. Ya, saya klik ke sini. Lalu property sheet desimalnya saya pastikan 2 digit, misalkan begitu. Oke, enggak apa-apa, silahkan. Kita pastikan desimalnya 2 digit, itu jadinya. Oke, teman-teman sekalian, jelas saya rasa ya. Oke ya. Kasus kedua juga sudah jelas. Sekarang kita coba kasus ketiga. Tutup dulu ini. Sebentar. Saya tutup dulu. Saya buka kasus ketiganya. Tertinggi, terendah, sama aja sebenarnya ya. Sama semuanya. Caranya sama. Saya punya cara. Kali ini perhatikan, saya akan membuat yang ini ya. Ini kan penjualan tertinggi. Jadi dari data penjualan itu tertinggi siapa? Tadi kan ada sum, ada apa tadi ya? Sum, average, min, max. Ini sekarang kita buat yang tertinggi. Anda lihat. Kita buat yang tampilan. Anda lihat. Ini jumlah penjualan tertinggi setiap barang ya, tertinggi tiap barang. Nescafe klasik itu penjualan tertingginya 20 biji. Kalau Buyung Upi tertingginya 20 biji, tidak lebih gitu ya. Saya bisa loh copy dari sini, tidak rumit. Nggak usah masuk lewat sini ya, enggak. Yang penting tahu fungsinya. Anda lihat ya, ini perhatikan cara ngopi sebuah objek di dalam akses. Contoh query. Rata-rata jumlah terjual akan yang ini aja, yang tidak ada desimalnya. Saya copy, saya perhatikan, saya klik kanan, kemudian saya copy. Ya, kemudian saya klik kanan di sini, saya paste. Jadi sudah, ya diganti aja. Tadi apa? Tertinggi gitu ya.
jumlah terjual tertinggi. Selesai. Ini dia. Nah, ya kan? Kita desain, masih belum ya. Kita desain, yang ini diganti dengan tertinggi apa itu? Max. Ini. Nah. Ganti aja. Terjual tertinggi. Selesai. Jadi boleh Anda melakukan ini. Sekali lagi, benar ini, benar dijamin. Jadi ya, kasus ketiga bisa kita selesaikan dengan cara mengcopy dan kita ganti sedikit. Tanpa Anda sadar, barusan kita belajar terhadap desain query, gitu ya. Kita merubah sedikit tadi. Oke, kita lakukan lagi yang sama. Perhatikan. Kita lakukan lagi untuk query yang ketiga, kasus keempat. Kita lanjutkan lagi untuk kasus yang keempat, yaitu penjualan terendah. Ya, penjualan terendah. Perhatikan, sama. Penjualan terendah akan saya copy dari yang tertinggi. Perhatikan, saya klik kanan, saya copy. Kemudian klik kanan di sini, saya paste. Dapat kan? Saya ganti. Jumlah terjual terendah. Oke. Kita edit dulu, diganti terendah. Perhatikan, saya klik kanan yang terendah itu ya, saya design view, tak ganti dengan min. Nah, ini kan kita belajar desain sebenarnya. Kita belajar desain query loh ini. Ini totalnya diganti dengan min, lalu judulnya tak ganti dengan terjual terendah. Terendah. Anda lihat, selesai. Cuma gitu aja. Bener, serius, bener. Jadi banyak hal ya, banyak hal kita bisa praktekkan di sini. Oke ya, udah ya, saya tutup. Sekarang ke kasus yang kelima. Bagaimanakah membuat ini? Total kali jual. Nah, jadi per barang itu terjual berapa kali, bukan total jumlahnya. Ternyata Nescafe Classic terjual 5 kali. Siapa aja yang beli enggak tahu konsumennya. Pokoknya terjual 5 kali, gitu ya. Kode barang, nama barang sama total kali jualnya. Lur mandi terjual berapa ini? 7 kali. Terjual 3 kali dan seterusnya. Bagaimanakah membuat seperti itu? Perhatikan, create, kemudian query wizard, simple query wizard, ya. Dari masih sama dengan yang tadi kan? Jadi nggak usah saya ulang-ulang lagi ya. Kode sama nama. Kemudian dari mana kita tahu barang terjual? Kan dari detail, kita tidak boleh meninggalkan detail. Dari sini loh, tetap dari sini. Ya, inilah informasi barang terjual. Jadi informasinya barang dari TP barang, informasi terjualnya dari TP detail. Ini masukkan apa? Jumlah. Lu kok jumlah? Kan cuma berapa kali terjual, nggak perlu jumlahnya berapa. Iya saya tahu. Perhatikan, jumlah saya masukkan. Ini hanya sebagai syarat supaya kita ngambil data dari TP detail. Saya masukkan sama dengan yang query sebelumnya tadi. Sebelumnya sama persis, sama yang kita ambil sama. Bedanya hanya di sini. Next, summary option. Saya tidak butuh ini, tapi saya butuh ini. Akan menampilkan berapa kali barang itu terjual. Gitu loh teman-teman. Jumlah tetap butuh, tapi tidak saya total, tidak saya rata-rata dan seterusnya. Saya pilih count. Udah saya oke. Saya next, saya kasih nama. Kasih nama apa ya? Sampai ini aja. Namanya apa ini? Total kali jual. Kayak gitu aja ya. Daripada bingung. Total kali jual, saya finish. Nah, apa ini? Loh, tidak butuh tinggal dihapus aja. Ingat, walaupun kita membuat query dengan cara wizard, akan tetapi bisa kita modifikasi ulang sesuai keinginan kita. Tampilannya mintanya kode nama sama jumlah berapa kali dia terjual. Oke, coba buka menu home, kita desain kolom yang mana tadi. Harus tahu yang penting kolom yang mana yang mau dihilangkan. First of June bla bla bla. Ini yang kita buang. Oke, saya desain. Kolom ini saya blok kolomnya, saya delete. Selesai. Ngapain bingung sih? Gitu ya. Jangan lupa kode barangnya di ascending, diurutkan. Jangan lupa ini diganti judulnya. Bukan count of apa ini gitu ya. Kita saya lebarkan dulu, perhatikan cara melebarkan kolom. Count of TP detail, tak ganti judulnya. Oke, diganti aja. Tak zoom dulu biar Anda bisa nampak, bisa kelihatan. Maaf, cancel salah menghapus saya. Oke, ini ya, home. Oh, maaf. Salah saya. Home. Saya tekan tombol home, salah tekan tombol. Nah, ini tak ganti ya. Total kali
jual. Sudah jadi, itu judulnya. Sudah selesai. Apa sih yang repot? Gampang kan ya? Kasus keberapa tadi ini? Kita coba contoh kelima ya. Contoh kelima daripada simple query wizard. Kita butuhnya ini teman-teman. Sudah selesai. Jadi kita simpan. Berikutnya, contoh untuk berikutnya adalah contoh ke 6. Nah ini. Itu tadi itu loh bisa kita langsung ambil semua. Contoh saya merekap ya. Total sama rata-ratanya, terendah sama tertingginya, atau total sampai terendah tertinggi semuanya. Intinya ada di sini. Perhatikan. Hampir sama tampilannya ya. Kode barang, nama barang. Tadi soal pertama, kasus pertama sampai kelima tak jadikan satu ya, tak jadikan satu. Jadinya seperti ini. Oke, Anda lihat ya. Create query wizard, simple query wizard. Saya masukkan daripada dari TP barang, kode sama nama, lalu dari TP detail itu adalah Anda lihat. Walaupun di sini kita cuma ngambil 3 field, bukan berarti akan tercipta 3 kolom ya. Kode barang, nama barang sama jumlah. Begitu tak next, tak aktifkan ini, tak centang semua, jadi beda cerita loh. Akan tampil 1 kode barang, 2 ya field kedua nama barang, field ketiga jumlah yang di sum, field keempat jumlah yang di average, field kelima begitu. Ini kan jumlah, belum lagi ketambahan dengan ini jumlah yang dihitung berapa banyaknya data, seperti itu. Gini aja juga boleh, saya cuma menampilkan minimal sama maksimalnya aja. Lo enggak apa-apa, silakan. Oke, saya tampilkan semuanya aja ya biar enak lega ya. Saya oke. Tadi sama, maaf ya, saya buka lagi ya. Sama ini ya. Count off ini saya juga saya centang ya. Oke, saya next. Kasih nama apa ini namanya? Key rekap jumlah terjual. Dah gitu aja. Terjauh lagi. Kenapa ya? Finish. Nah, udah jadi kan? Ini formatnya dibuat sama biar bagus. Sebenarnya kalau of jumlah nggak perlu desimal, penjualan terkecil, terendah, tertinggi nggak perlu desimal. Tapi dibagian aja biar bagus, nggak apa-apa, silahkan, boleh, bebas-bebas saja. Lah, masalahnya ada yang baru sekarang. Ini berapa kali jual ini? Itu letaknya di sini. Masalah baru ini kan, hal baru kan. Bagaimanakah cara memindah kolom? Kalau menghapus kolom tadi sudah ya. Kalau memindah kolom bagaimana caranya seperti itu? Jangan lupa masuk ke ini mana dulu yang mau dipindah ini ya, tak pindah ke setelahnya nama barang ya, di sini letaknya. Saya masuk ke menu home, saya desain kolom ini loh, tak blok dulu, tak blok, Anda lihat, lalu tak arahkan mouse pointer ke sini, saya berbentuk panah, saya klik, saya drag, udah jadi dia, pindah dia, seperti ini jadinya, kepindah ke sini. Ya kan, tinggal diganti judulnya. Udah tahu kan semuanya cara ganti judul, udah diajarkan ya. Klik kanan, maaf nih, tak ulangi, klik kanan, zoom, diganti judulnya itu. Kenapa sih tombolnya ini kok enggak enak gini? Zoom, home. Ini ya tak ganti apa ya? Total kali jual kayak tadi ya berarti ya. Kali jual, oke jadi. Berikutnya adalah kolom sebelahnya. Kolom sebelahnya itu adalah ini kan sum ya, berarti total terjual atau mungkin total gitu aja, enggak apa-apa. Kan semua kolom muncul ya. Ini average, klik kanan, zoom. AVG itu berarti apa? Rata-rata. Rata-ratanya. Rata-rata. Oke, itu ya. Yang ini sekarang terendah, min ya, ini min. Kemudian berikutnya yang paling kanan, penghabisan ini ya, kolom terakhir ini. Kolom terakhir apa itu? Tertinggi. Tadi terendah, lawannya tertinggi. Sudah selesai, sudah jadi. Kalau Anda mau memastikan itu apa namanya desimalnya silakan. Misalkan untuk total ini ya, jangan lupa itu di property sheet ya. Di property sheet untuk memastikan desimalnya. Nek total kali jual, Anda lihat nggak perlu mungkin gitu ya misalkan. Nek total jumlah perlu kayaknya, silahkan. Total jumlah decimal place-nya 2, rata-rata decimal place-nya 2, biar sama misalkan. Terendah sama 2, tertinggi juga 2.
Nah, gitu misalkan. Boleh, silahkan ya. Jadinya, oh ya lupa, diurutkan apanya? Contoh perhatikan ya. Kita urutkan nama barangnya, ascending. Jadinya gini, nama barang urut, tapi kodenya enggak. Aduh, enggak bagus deh kayaknya. Ya sudah, saya ganti. Saya ganti, Anda lihat. Not sorted, tak ganti ke kode barang. Aduh, maaf nih. Tadi gerubah, maaf ya. Sortnya tak ganti dengan ascending. Jadi pengurutan berdasarkan kode barang. Tinggal kolomnya dilebarkan kalau merasa kurang lebar. Nah, inilah contoh rekap barang yang terjual tadi itu. Dari yang soal pertama sampai kelima tak gabung jadi satu. Jadinya seperti ini. Anda ambil beberapa boleh. Saya cuma mau menampilkan 3 misalkan. Total, terendah, dan tertinggi. Silakan, tidak apa-apa. Contoh tak ambil semua sekalian ya. Oke, berikutnya adalah kita untuk kasus berikutnya. Sekali lagi ini untuk, jadi gini. Kita itu dituntut untuk memahami, bukan menghafalkan ya. Kalau hafal repot nanti jadinya ya. Kita bukan menghafal langkah-langkah, kita bukan menghafal letaknya, kita bukan menghafal caranya, tapi kita memahami bagaimana membuatnya sehingga kalau dihadapkan pada bentuk soal lain kita bisa mengerjakannya, kita bisa melakukannya. Oke, berikutnya ketujuh. Bagaimana membuat tampilan data seperti ini? Membuat tampilan informasi seperti ini. Mungkin sebagian agak bingung ya dengan ini. Sekali lagi, kalau Anda mengikuti video saya sejak awal bahwa kita di situ membuat aplikasi penjualan kasir, ada TB jenis gitu kan ya. Bahwa setiap barang itu kan kita kelompokkan berdasarkan jenisnya. Nih coba saya tunjukkan dulu. Ini barang, tabel barang. Saya punya 20 data barang. Saya punya 20 data barang dan setiap barang itu punya jenis, dikelompokkan ke dalam jenis ini loh, ya kan? Jenisnya mana? Ini. Ada ke-20 data barang itu dikelompokkan ke dalam 6 jenis. Nah, di sini mau menampilkan banyaknya barang per jenis, jumlah barang per jenis. Barang yang jenisnya rokok ada berapa? Ada 3. Kosmetik berapa? 4. Kamar mandi berapa? 2. Angka-angka ini di total jumlahnya harus 20. Apa 20 itu? Ini jumlah barang. Jumlah barang ada 20 barang. Terpecah menjadi rokok ada 3, jenis kosmetik ada 4 ya, kamar mandi 2, di total semuanya 20 barang. Bagaimana membuat tampilan seperti itu? Ada kode jenis, ada jenisnya barangnya, dan jumlah barangnya. Jumlah barangnya ada berapa? Oke, perhatikan. Ingat, jangan hafal tapi paham gitu ya. Ini ya, oke. Pertama kita ambil dari TP jenis, masukkan kode sama nama jenis. Lalu, hati-hati, kita ambil dari TB, hati-hati, barang. Apanya? Sebenarnya terserah kalau mau ngomong, kalau Anda ngomong apanya. Kalau Anda nanya ke saya, apanya yang diambil ini? Terserah. Yang penting Anda lihat, yang diambil adalah data dari TB jenis dan data dari TB barang. Harus itu. Gitu ya. Kan tujuannya ini, untuk mengetahui jumlah barang per jenis. Jadi kan kita tampilkan daftar jenis barangnya dan kita tampilkan jumlahnya. Jumlahnya ada di mana? Ya ada dari TB barang. Jumlahnya ada di TB barang, makanya jumlahnya ini sama. Ini kan 20 jumlahnya, sama dengan jumlah data barang. Oke. Kita masukkan yang apa? Stok, maaf, kode BRG enggak apa-apa. Jadi tidak ada yang berbau angka dong. Loh, iya emang mau ngapain? Emang ini kita jumlah. Oh, stoknya 2, tambah stoknya lagi 3, tambah lagi berapa? 10, kan enggak gitu. Ada berapa banyak data barangnya itu. Hati-hati dengan istilah jumlah, total. Hati-hati, artinya apa? Total bisa jadi berarti merupakan jumlah data, total bisa berarti harga kali jumlah terjual, beda. Jumlah data barang, maksudnya ada berapa banyak data barang untuk jenis rokok, ada berapa banyak data barang pada jenis kosmetik dan seterusnya. Jadi di sini untuk data dari TB barang tak ambil kode barang aja. Saya next, summary option mati loh. Iya, emang kan enggak ada file yang berbau angka, file yang bertipe angka. Ya, saya enggak butuh kok, saya cuma butuh ini aja. Count, saya oke. Saya next, kasih nama apa terserah. Kayak ini aja ya. Hi jenis query. Siapa ini? Hi jumlah barang per jenis ya, mungkin gitu aja lah, enggak tahu. Hi jumlah barang per jenis, ininya gitu aja lah. Nah, sudah jadi. Ingat,
Anda tidak butuh ini, ya kita hapus first ini ya. Masuk menu home, masuk desain, first ini apa ini? Saya blok, saya delete. Ingat itu ya, saya sudah ngajari cara menghapus kolom. Tinggal ini. Nah ini jumlah data barang, jumlah barang ini ya, judulnya jumlah barang. Judulnya saya zoom, judulnya adalah jumlah barang. Kode jenisnya kita urutkan ya, kita ascending. Sudah selesai. Jadi muncul kode jenis, muncul nama jenisnya itu apa, dan muncul jumlah data barangnya pada setiap jenis tersebut. Mudah bukan teman-teman? Iya, saya tutup. Saya yang jawab ya. Oke, saya tutup. Untuk kasus berikutnya, kasus ke-8, jumlah barang per nota. Nah, jumlah barang per nota. Nah, lihat di sini. Ada nota tanggal kasirnya. Jadi pada nota 01 yang di nota 01 yang dikeluarkan oleh Sri Rubianti ini ada 5 macam barang terjual. Ada 5 macam ya. Bukan jumlah terjualnya ya, 5 macam. Ada 5 macam. Mungkin contohnya ya Silver Queen, Toblerone, mungkin shampoo Sunsilk, mungkin kemudian apapun itu. Jadi ada 5 macam. Pada nota kedua yang dikeluarkan oleh Sri Rubianti juga ada 4 macam barang terjual. Anda lihat di sini. Dari mana kita ngambilnya itu? Bagaimana cara mengerjakannya? Nota, tanggal, nama kasir sama jumlah barang terjual. Oke, perhatikan caranya. Masih sama, kan kita bahas untuk satu hal aja, sama. Simple query wizard. Lalu dari mana tadi itu nota tanggal? Ya dari TP penjualan lah. Loh, nota kan juga ada dari TP yang lain. TP detail kan juga ada nota. TP detail mana detail? Detail juga ada nota loh. Oke teman-teman, sekarang saatnya saya tunjukkan. Perhatikan ya. Saya ambil nota dari TP penjualan pertama. Berikutnya saya ambil nota dari TP detail. Anda lihat ya. Dari penjualan dulu, baru dari detail. Anda lihat apa yang terjadi. Anda lihat. Ini adalah kolom nota dari TP penjualan. Apabila kita mengambil nota itu dari TP penjualan, maka bentuknya seperti ini. Kita lihat. Tapi kalau kita ngambil nota dari TP detail, bentuknya berupa daftar pilihan. Masih ingat ini kemarin di mana? Gitu ya. Lookup wizard. Jadi, kalau kita ngambil fill dari sebuah lookup wizard, jadinya akan seperti ini di query gitu loh. Ingat ya, bahwasanya nota di TP penjualan itu biasa gini. Tapi nota di TP detail kita kan pakai lookup wizard. Jadinya seperti ini. Itu loh bedanya teman-teman. Udah saya tunjukkan loh ya. Hutang saya udah saya kasih, udah saya jelaskan. Jadi itu bedanya. KDBRG dari TP barang sama TP detail beda. Begitu ceritanya. Oke ya teman-teman ya. Oke, kalau gitu langsung aja bagaimanakah membuat tampilan seperti ini. Nota, tanggal, nama kasir, dan jumlah barang terjual. Oke, query wizard, simple query wizard. Pertama saya ambil dari TP penjualan, nota, tanggal. Lalu kalau sudah kita ambil dari TP kasir untuk ngambil nama kasir. Sudah ya? Diambil dari nota, tanggal, kemudian nama kasir. Berikutnya adalah barang terjual. Barang terjual kita bisa ambil dari TP detail, kita masukkan jumlahnya boleh, kode barangnya boleh, enggak apa-apa karena di sini kita tidak menggunakan sum ya. Ada berapa banyak gitu ya, ada berapa banyak barang terjual. Oke lah pakai jumlah enggak apa-apa. Ada berapa banyak barang terjual per nota. Oke, saya pakai jumlah. Saya next, hati-hati loh ya. Walaupun jumlah, ini kalau jumlah keluar ini ya. Saya next, keluar ini. Nah hati-hati, saya pakai yang ini masalahnya. Jadi tadi itu kita boleh pakai fill KDBRG. Ya tidak harus jumlah. Oke selesai. Oke next, kasih nama. Ini. Bagaimana Anda ingin mengelompokkan tampilan query ini? Saya kelompokkan unique date or time. Saya kelompokkan per date or time. Sebenarnya saya tidak perlu ini dikelompokkan per hari, per bulan gitu ya. Jadi saya pilih yang pertama dikelompokkan per date or time. Sebenarnya lebih tepatnya saya kelompokkan per nota. Tidak apa-apa, nanti kita lihat hasilnya. Kalau salah kita benarkan, kita modifikasi. Kalau udah benar ya sudah. Pilihan pertama yang paling mendekati benar adalah ini. Oke ya.
lalu saya next, tinggal dikasih nama. Namanya adalah hi jumlah barang per nota. Kasih nama yang sama aja biar nggak bingung. Daripada ngasih nama. Daripada bingung ngasih nama maksudnya. Jumlah barang per nota. Udah jadi kok di sini ya. Udah benar, enggak ada masalah, ada 5 nota. First of jumlah, nah, dihapus ya, masuk home, design, first of jumlah kita hapus. Ini seperti biasa diurutkan. Lalu ini seperti biasa judulnya diganti. Yang tepat apa ya? Count of. Berarti banyak. Tadi di sini judulnya apa? Jumlah barang terjual, gitu aja enggak apa-apa. Zoom. Kita ganti dengan jumlah barang terjual. Dah jadi ya. Nah, seperti inilah hasilnya jumlah barang terjual yang kita buat. Jadi muncul nota nomor 1 ini terjual 5 macam barang, nota nomor 4 terjual 3 macam barang, dan seterusnya. Oke ya teman-teman. Wah, ini sudah banyak sekali contoh yang saya berikan pada Simple Query Wizard. Yang terakhir adalah berapa banyak nota yang dikeluarkan oleh kasir. Perhatikan, berapa banyak nota yang dikeluarkan oleh kasir. Ada ini ya, ada kasir sama nota. Berarti apa kita butuh ini? Berarti jelas TP kasir sama TP penjualan. TP kasir sama TP penjualan. Kode, nama, jenis kelamin, dan jumlah nota. Oke, langsung aja untuk mempercepat waktu ya. Query Wizard, Simple Query Wizard. Yang pertama dari TP kasir. Kita tampilkan kode, nama, sama jenis kelamin. Benar ya? Kode, nama, sama jenis kelamin. Yang ini sudah selesai. Kode, nama, sama jenis kelamin. Lalu untuk jumlah nota kita masukkan di penjualan nota. Udah. Berapa banyak nota kan gitu ya. Next, summary. Nah, nggak ada yang field yang berbau angka, yang bertipe angka. Ini yang saya butuhkan kok. Saya oke, selesai. Lalu sudah saya next, saya kasih nama. Apa tadi contohnya namanya? Hi jumlah nota kasir ya. Hi jumlah nota kasir. Lalu saya finish. Dah jadi. Ya, teman-teman. Tinggal kemudian di sini kita hapus mana kolom yang kita tidak butuh. Itu first itu kita hapus. Ini seperti biasa caranya tadi. Kemudian yang ini judul kolomnya apa? Ya, jumlah nota. Ini ya, saya zoom, tak ganti dengan jumlah nota. Lalu yang terakhir adalah sudah selesai. Ini saya urutkan kode kasirnya ya, kode kasir saya urutkan. Ada 3 kasir dengan jumlah nota seperti ini. Loh, ini apa? Ini jenis kelamin. Kok munculnya 1, 2? Ingat, kan kita buat kode di tabel kasir. Ya munculnya laki perempuan lah, jangan begitu. Perhatikan caranya untuk membuat supaya muncul laki perempuan pada jenis kelamin. Perhatikan caranya, saya desain, saya masuk ke sini di baris field pada JK. Saya klik kanan, saya zoom. Perhatikan, tak kasih judul. Masih ingat kan itu ya? Judul dipisahkan oleh titik 2. Masih ingat ya itu ya? If JK sama dengan 1, maka laki-laki. Selain itu, maka perempuan. Selesai. Perhatikan. Titik 2 memisahkan antara judul dengan ekspresi. JK sama dengan 1. Ini adalah konsep yang di awal saya berikan, bahwa jenis kelamin itu hanya ada 2 nilai, 1 laki-laki dan bila bernilai 2 maka perempuan. Maka bentuk if-nya seperti ini. Maaf, if ini bukan salah ketik ya, bukan typo. Tapi yang i-nya 2, if itu i-nya 2. Seperti ini bentuknya. Saya oke, saya jalankan. Oke, jadi inilah bentuk tampilan pada kasus yang terakhir. Sudah beberapa contoh, banyak sekali contoh saya berikan pada Simple Query Wizard. Oke teman-teman sekalian, cukup saya rasa untuk materi Simple Query Wizard yang sangat banyak sekali. Saya berharap Anda juga mencoba semuanya biar lebih paham dengan fungsinya, bukan hafal tapi paham. Oke teman-teman sekalian, selamat mencoba, semoga bermanfaat.